Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Sariska dengan NPM 2014-05-1017. Pada kali ini saya akan membahas tentang distribusi Poisson dan normal. Yang pertama kita akan membahas tentang distribusi Poisson. Nah, di mana distribusi Poisson ini adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan banyaknya kejadian sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu dan tidak terpengaruh pada selang waktu atau daerah yang lain. Misalnya, kedatangan mahasiswa ke perpustakaan, kedatangan mobil di pom bensin, kedatangan pasien di rumah sakit. Tentu hal ini sangat tidak tentu ya, tidak menentu. Salah satu contohnya itu kedatangan mahasiswa ke perpustakaan. Jadi di sini setiap harinya ya tidak tentu. Ada misal sehari yang datang 2 orang atau sehari 3 orang atau bahkan tidak ada yang datang sama sekali gitu. Jadi tidak tentu. Yang selanjutnya yaitu masih mengenai distribusi Poisson. Bila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, maka lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Dan E sama dengan 2,718, maka rumus distribusi Poisson-nya adalah ini. P dalam kurung X titik koma lambda sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, jadi di sini untuk X itu ada sama dengan 0,1,2. Nah, keterangannya di sini P dalam kurung X titik koma lambda itu adalah nilai probabilitas Poisson-nya. Nah, untuk P-nya probabilitas sukses suatu kejadian, X itu jumlah nilai yang berhasil dalam sampel, E bilangan konstanta sama dengan 2,71828. Untuk lambdanya itu adalah rata-rata keberhasilan atau bisa disebut dengan lambda sama dengan N kali P. Nah, di sini ada soal tentang Poisson, distribusi Poisson. Jumlah pelanggan yang mampir ke sebuah toko dalam waktu 1 jam rata-rata 2 orang. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa kemungkinan tidak ada pelanggan yang mampir ke toko tersebut dalam waktu 1 jam? Oke. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Untuk jawaban yang pertama, berapa kemungkinan tidak ada pelanggan yang mampir ke toko tersebut? Nah, di sini untuk X itu kan jumlah yang berhasil. Nah, di sini tidak ada pelanggan. Nah, jadi untuk X itu adalah X sama dengan 0, dan untuk rata-ratanya atau lambdanya itu 2. Nah, di sini langsung masukkan saja ke rumus E pangkat min 2 kali lambda pangkat 0 per 0 faktorial. Nah, di sini untuk yang di bawah ini 2,718 itu yang tadi hasil dari bilangan konstantanya E dan pangkat min 2 sesuai dengan rumus dikali 2 pangkat 0 per 0 faktorial. Nah, di sini kita pangkatkan untuk 2,718, hasilnya 0,1353
untuk hasil dari 2 pangkat 0 itu adalah 1. Memang pada dasarnya 2 pangkat 0 itu adalah 1 per 1. 0 faktorial adalah 1. Nah, di sini sudah kita jumlahkan hasilnya, yaitu 0,1353. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Berapa kemungkinan paling banyak satu pelanggan yang mampir ke toko tersebut dalam waktu 1 jam? Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Jadi, untuk yang B ini adalah P ini. Berapa kemungkinan paling banyak satu pelanggan? Berarti maksimal itu 1. Ya, paling banyak satu pelanggan. Nah, jadi P dalam kurung X kurang dari 1 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 ditambah atau dijumlah P dalam kurung X sama dengan 1. Nah, di sini tadi untuk X-nya itu kan sudah mendapatkan 0,1353, dan untuk P dalam kurung X sama dengan 1 itu menurut tabel yang sudah saya lihat bahwa X sama dengan 1 itu adalah 0,4060. Nah, hasilnya bisa dijumlahkan 0,1353 ditambah 0,4060 itu hasilnya ini 0,5413. Nah, di sini sudah ada tabel yang saya cari untuk yang A tadi, bahwa rata-ratanya itu kan tadi ada 2 orang. Mohon maaf, untuk rata-ratanya 2 orang, yaitu hasilnya benar 0,1353, jadi X sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, yang B, yaitu X sama dengan 1. Ini bisa dilihat, ini adalah X1, hasilnya dengan rata-rata 2, hasilnya 0,4060. Oke, yang selanjutnya yaitu distribusi normal. Jadi distribusi normal ini adalah distribusi peluang kontinu yang dijadikan kriteria penting dalam keberlakuan analisis statistika parameter. Nah, jadi distribusi normal itu bisa disebut juga dengan distribusi Gaussian. Selanjutnya, distribusi normal merupakan probabilitas yang sifatnya kontinu, misalnya tinggi badan, berat badan, tingkat kecerdasan, umur, tingkat penghasilan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu distribusi normal juga tergantung pada 2 faktor, yaitu nilai rata-rata standar deviasi atau bisa disebut dengan timpangan baku. Di sini sudah ada, rumus dari distribusi normal, yaitu Z sama dengan X min mu per sigma. Jadi keterangannya ini untuk Z itu nilai standar, X-nya itu nilai variabel randomnya, mu itu rata-rata distribusi, dan sigma itu ya simpangan baku. Nah, langsung saja lanjut ke contoh soal. Tidak terlihat. Oke. Jadi di dalam contoh soalnya itu ada suatu perusahaan penerbangan berdasarkan pengalaman mengetahui distribusi jumlah koper penumpang yang hilang setiap minggu pada suatu rute tertentu mendekati distribusi normal dengan mu-nya itu atau rata-ratanya 15,5 dan simpangan baku 3,6. Jadi probabilitas pada minggu tertentu dapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper. Nah, di sini sudah
diketahui bahwa mu-nya 15,5, untuk rata-ratanya, mohon maaf, untuk simpangan bakunya 3,6, dan X-nya atau nilai variabel randomnya itu 20. Nah, di sini dengan demikian, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini untuk X-nya itu, untuk nilai standar kan kita belum tahu berapa, jadi kita akan menghitung dulu. Jadi X-nya itu 20, min rata-ratanya itu 15,5 per simpangan bakunya 3,6. Jadi kita jumlahkan, kita kurangkan dulu 20 min 15,5 itu hasilnya 4,5 dibagi 3,6, hasilnya 12,5. Nah, di sini untuk kurva distribusi normalnya ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, untuk mengetahui skor 1,25 seperti berikut ini, kita bisa melihatnya di tabel berikut. Nah, 1,25 itu di sini diperoleh P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 1, 2,5 sama dengan 0,3944. Nah, bisa dilihat di sini tabel Z-nya 1,25. Di sini ada tabel Z 1,2, belakangnya 5. Bisa dilihat di sini ditemukan 3944. Nah, benar ya. Selanjutnya yaitu untuk mencari luas daerah yang diarsir. Ini kita tuliskan dapat kita cari, yaitu P dalam kurung Z kurang dari 1,25 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari 0 plus P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 1,25. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu sama dengan Z kurang P dalam kurung Z kurang dari 0 itu adalah 0,5 dan ditambah dari P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 1,25 itu hasilnya tadi ini 0,3944. Nah, hasilnya 0,8944. Jadi probabilitas kejadian tersebut yang terjadi adalah 0,8944. Oke, itulah tadi penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.